Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memodifikasi rancangan pembelajaran salah satu guru pamong di SD Negeri 100 Kendari. Izin share screen. Kami dari kelompok 2 ini terdiri dari 6 orang, Nur Hafsah Romero atau saya sendiri dan teman-teman saya, Resniati, Hasmita, Halimatus Siadiah, Anggis Afitasari, dan Nur Intan. Baik, langsung saja kita masuk di komponen yang utama adalah modul ajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah informasi umum. Di sini kami memaparkan tentang identitas modul yang dibuat oleh guru pamong yang terdiri dari nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, modul ajar, fase atau kelas, dan alokasi waktu. Nah, hasil diskusi kami, komponen pertama yang harus ada dalam modul ajar yaitu identitas modul. Identitas modul ajar terdiri dari nama penyusun modul, tahun penyusun modul, institusi penyusun, jenjang sekolah, tingkat kelas, serta alokasi waktu pembelajaran yang sesuai dengan jam pembelajaran di unit kerja. Identitas modul ini memberitahu kepemilikan serta tujuan modul ini untuk siapa. Pada informasi umum identitas modul, Pamong kurang penambahan bab berapa dan sub-babnya sesuai dengan arahan paparan materi Kemendikbud. Sehingga kami memodifikasi identitas modul menjadi terdiri dari nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, modul ajar, fase atau kelas, penambahan bab atau unit, bab 6, Cinta Indonesia, dan subunit membuat teks pengumuman dan pojok museum ini, dan alokasi waktu. Nah, untuk yang kedua, ada kompetensi awal. Kompetensi awal yang dibuat guru pamong adalah peserta didik telah mampu dan mengetahui cara menulis huruf kapital dan bilangan angka. Seperti kita ketahui bahwa kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal yang dibuat guru pamong kurang tepat menurut kami karena peserta didik telah mampu mengetahui cara menulis huruf kapital dan bilangan angka. Adalah salah satu subbab yang akan dibahas pada bab ini, yaitu subbab 1 tentang penulisan huruf kapital dan bilangan pada teks. Sehingga kami memodifikasi kompetensi awal menjadi peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah, serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Nah, untuk komponen berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini hasil dari guru pamong sudah memenuhi standar secara umum yang telah diatur Kemendikbud. Untuk selanjutnya, sarana dan prasarana atau alat dan bahan yang dibuat oleh guru pamong juga sudah memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk komponen berikutnya adalah target peserta didik. Target peserta didik yang dibuat guru pamong di sini adalah peserta didik reguler, dalam kurung bukan berkebutuhan khusus. Nah, hasil diskusi kami, penggunaan kalimat yang Pamong buat untuk menjelaskan target peserta didik yang diampuh belum memenuhi struktur bahasa yang sempurna, sehingga kami memodifikasi target peserta didik menjadi 1. Peserta didik reguler umum, tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Oke, untuk komponen selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong di modul ini adalah tatap muka. Nah,
Seperti kita ketahui bahwa model pembelajaran akan membantu para guru dalam melakukan pengelolaan kelas. Biasanya, jika guru tidak menggunakan model pembelajaran, proses pembelajaran tidak berjalan dengan sistematis. Kehadiran model pembelajaran akan berpengaruh pada aktivitas belajar peserta didik sehingga bisa lebih kondusif memasuki era kurikulum baru ini, yaitu kurikulum merdeka. Model yang bisa digunakan pun semakin berkembang jenisnya dan semakin interaktif. Pada kurikulum ini menyarankan penggunaan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau PJBL, Project Based Learning. Dengan kami melihat model pembelajaran tatap muka untuk 8 jam pelajaran pada bab 6 ini, Cinta Indonesia, dan kami membandingkan langkah-langkah pembelajaran, tujuan pembelajaran, media sarana dan prasarana yang Pamung buat, sehingga kami memutuskan memodifikasi modul untuk subbab, membuat teks pengumuman dan pojok museum mini. Di pertemuan keempat, kami mengambil model PJBL atau Project Based Learning agar terdapat tercapainya tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang sesuai dengan model pembelajaran. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Resniati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Nur Hafsa Romero. Yang kedua, kompetensi inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pada bab ini, mengajarkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang cinta tanah air melalui pengenalan sejarah lewat wisata ke museum atau bangunan bersejarah. Mengenal simbol, petunjuk, dan informasi di lokasi wisata, serta menerima dan membuat informasi lewat pengumuman. Penggunaan tujuan pembelajaran yang Pamong buat kurang sesuai dengan struktur modul karena di dalam modul ini Pamong buat sekaligus satu identitas dan satu kompetensi inti. Dan untuk 8JP, maka sebaiknya harus dibuat terpisah agar pembaca mudah memahami menjelaskan modul di setiap pertemuannya. Yang tentu saja setiap pertemuan memiliki model pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan alat ukur yang berbeda-beda. Sehingga kami memodifikasi sesuai dengan topik yang dibahas pada modul pertemuan yang akan kita telah, yaitu pertemuan keempat, membuat teks pengumuman dan membuat pojok museum. Yang pertama, dengan memperhatikan langkah-langkah pembuatan postur pengumuman, peserta didik dapat membuat pengumuman museum ini dengan tema Mencintai Indonesia lewat sejarah melalui pojok museum. Yang kedua, melalui kegiatan bermain secara bergiliran sebagai pemandu museum, serta peserta didik dapat menyampaikan perasaan, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain melalui fakta bermain peran. Tujuan pembelajaran yang mengandung A, B, C, D. Yang B-nya capaian pembelajaran. Yang pertama, menyimak. Peserta didik mampu menganalisis informasi dan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai yang berbagai tipe teks, notifikasi, dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural, dan teks yang dibacakan dan atau digeser dan audio. Yang kedua, membaca dan memirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dalam kata dengan fasih dan indah. Peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata baru yang dimiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu menganalisis informasi dari teks deskripsi, narasi, eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra dari teks visual dan atau audiovisual. Peserta didik mampu membaca hasil pengumatan. Dan yang ketiga, berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra sesuai kaidah dan konteks. Peserta didik mampu menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik mampu memiliki kata yang sesuai dengan norma budaya. Peserta didik mampu menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Peserta didik mampu menyampaikan perasaan fakta, imajinasi dari diri sendiri atau orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk karya sastra dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Peserta didik mampu mempresentasikan gagasan hasil pengamatan dan pengalaman dengan logis, sistematif, efektif, kritis, dan mempresentasikan imajinasi dengan secara kreatif. Dan yang terakhir, menulis. Peserta didik mampu menulis berbagai teks berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Peserta didik mampu menuliskan hasil pengamatan yang menjelaskan hubungan kausalitas, sebab akibat,
untuk meyakinkan pembaca. Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya. Peserta didik mampu menggunakan kosakata yang baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik mampu menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk karya sastra dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Dan yang terakhir, peserta didik mampu terampil menulis tes dalam tulisan Latin, tegak, dan bersambung. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan teman saya untuk mempresentasikan pemahaman bermakna. Baik, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh bagian yang dibawakan oleh Resniati. Kita lanjutkan kepada Hasmita untuk bagian pemahaman bermakna. Baik, terima kasih untuk pelajaran. Mohon maaf Kakak Mita belum aktif. Baik, langsung saja. Bagian C, pemahaman bermakna. Dengan mengikuti pembelajaran di bab ini, peserta didik memahami penggunaan huruf kapital, kaidah penulisan angka dan bilangan, jenis kalimat perintah, dan belajar memindai dalam mencari informasi secara cepat dan tepat. Selanjutnya bagian D, pertanyaan pemantik. Pertama, koleksi benda apa saja yang kalian lihat? Kedua, siapa saja pengunjungnya? Ketiga, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Keempat, apakah kalian pernah mengunjungi museum? Kelima, museum apa saja yang pernah kalian kunjungi? Pertanyaan pemantik adalah sebuah pertanyaan yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dan membuatnya dapat masuk ke dalam topik yang sedang dibicarakan. Pertanyaan pemantik yang Pamong buat diambil dari buku Bahasa Indonesia Kurung Merdeka, pertanyaan kegiatan pembuka untuk sub bab pertama. Pertanyaan pemantik yang tersedia di modul ini juga hanya untuk pertemuan pertama dari 4 pertemuan kegiatan inti yang tersedia di dalamnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemaparan bagian dari Kakak Hasmita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggis Avitasari. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pada bagian kegiatan pembelajaran. Ya, bisa dilihat bahwa yang ditampilkan itu adalah kegiatan pembelajaran 4 pertemuan yang disusun oleh guru Pamong. Boleh di-scroll saja. Oke. Berdasar dari kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru Pamong tersebut, kami melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan salah satu subtopik membuat pojok museum ini dengan model pembelajaran yang lebih bagus, yaitu PJBL, di mana kegiatan pembelajarannya itu menggunakan sintaks atau langkah-langkah. Dan dapat kita bandingkan bahwa tadi kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru Pamong tidak menggunakan sintaks atau langkah-langkah, sehingga tidak mencerminkan penggunaan model PJBL yang baik dan benar. Oke, tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan kegiatannya itu guru menyapa peserta didik dengan sapaan yang menarik serta bertanya jawab tentang kabar masing-masing. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mengetahui tentang cinta Indonesia dan dengan mengunjungi museum. Guru mengajak kehadiran peserta didik sekaligus memberikan motivasi.
Guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik atau apersepsi. Kemudian mengaitkan pertanyaan tersebut dengan materi yang akan dibahas. Oke, pada bagian inti kita menggunakan sintaks, di mana yang kita ketahui sintaks PJBL itu ada 6. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan mendasar dan penugasan proyek. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik. Ya, pada bagian menyiapkan pertanyaan ini, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Apa sajakah yang bisa dipamerkan dalam sebuah museum? Kemudian yang kedua, peserta didik menyampaikan pendapat serta bertanya jawab tentang hal yang kurang dipahami tentang museum. Yang ketiga, guru memberikan LKPD tentang apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, peserta didik menyimak masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok, yaitu membuat alat yang memanfaatkan perubahan energi. Selanjutnya sintaks kedua yaitu merancang desain proyek. Peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Setiap kelompok mendapatkan bacaan museum yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek museum, yaitu kardus, kertas, gunting, lem, dan alat tulis. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang gambaran umum pembuatan penulisan pengumuman dan pembuatan museum ini. Kemudian yang sintaks ketiga itu menyusun jadwal. Peserta didik bersama guru membuat timeline dan deadline untuk menyelesaikan proyek yang telah disepakati bersama. Sintaks keempat, menyelesaikan dan memonitoring proyek. Peserta didik bersama kelompoknya membuat museum mini. Guru memantau keaktifan peserta didik, membimbing, serta menilai peserta didik selama pembuatan proyek. Guru mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan peserta didik. Yang kelima, menguji hasil. Peserta didik menguji apakah museum ini dapat berfungsi dengan baik. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Peserta didik kembali ke tempat duduk masing-masing seperti posisi awal. Yang kedua, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil belajar, bertukar informasi dan dari hasil yang mereka dapatkan dan saling memberikan komentar dan tanggapan positif serta saran perbaikan. Peserta didik diberikan evaluasi terkait dengan pemahamannya. Yang terakhir, penutup yang pertama, melakukan refleksi pembelajaran. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran yang mereka alami. Jadi pada bagian ini, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan refleksi mereka terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Boleh di-scroll. Peserta didik diberikan lembar refleksi yang bisa diisi setelah pembelajaran atau diisi di rumah. Guru kembali memberikan penguatan kepada peserta didik agar tetap semangat dalam belajar dan berani berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan suatu karya baru. Guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Baik, terima kasih atas pemaparan bagian dari Anggi Savitasari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Halimatus Yadiah, bagian asesmen. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman, yaitu mengenai asesmen. Di sini asesmen ada 3 jenis. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua
asesmen formatif, dan ketiga asesmen sumatif. Asesmen yang digunakan Pamong pada rancangan ini adalah asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi, diagnostik dilakukan secara berkala pada awal pembelajaran, pada saat menjelaskan topik atau pada waktu yang lain. Selanjutnya, asesmen formatif berfokus pada proses pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Umpan balik yang diberikan pada asesmen formatif dapat membuat siswa mengidentifikasi kelemahan mereka dan membuat perbaikan. Selanjutnya, asesmen sumatif yang tidak sesuai dengan prinsip pengajaran, seperti yang saya ketahui atas apa yang telah diajarkan bahwa asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, proses pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan di pertengahan semester atau di akhir semester, yang terdiri dari soal beberapa bab atau topik yang telah dibahas, sehingga asesmen sumatif tidak ada di dalam perangkat ajar setiap pertemuan pembelajaran. Nah, di sini kami memodifikasi asesmen menjadi asesmen diagnostik kognitif, yang kedua asesmen formatif, ITL KPD menuliskan teks pengumuman museum ini, dan yang ketiga lembar kerja peserta didik tentang bermain peran. Ya, mungkin saja itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas bagian yang Kakak jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Intan. Baik, terima kasih. Refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru terdapat 8 bagian pendekatan atau strategi. 1. Apakah kegiatan pembuka membantu peserta didik memahami tema dengan lebih baik? Terdapat 3 pilihan, selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Pertanyaan nomor 2, apakah kegiatan diskusi dapat melatih peserta didik berpikir lebih kritis? Terdapat 3 pilihan, selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Pertanyaan nomor 3, kegiatan yang paling disukai peserta didik adalah? Pertanyaan nomor 4, kegiatan yang paling sulit dilakukan peserta didik adalah? Nomor 5, apakah tip pembelajaran dapat membantu kegiatan mengajar? Coba jelaskan. 6, apakah saran kegiatan perancang dapat membantu kegiatan mengajar? Coba jelaskan. Nomor 7, berikut adalah kesulitan yang saya alami ketika melakukan kegiatan di dalam buku. 8, berikut adalah cara yang saya coba di kelas dan berhasil. Refleksi peserta didik. Berikan tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian. Peserta didik mampu, terdapat 2 pilihan, tidak bisa dan masih perlu belajar. 1, peserta didik mampu menggunakan huruf kapital pada kalimat dengan tepat. 2, peserta didik mampu memahami makna kalimat perintah. Nomor 3, peserta didik mampu menggunakan teknik membaca, memindai untuk mencari informasi pada teks. Nomor 4, peserta didik mampu menulis angka dan bilangan dengan tepat. Nomor 5, peserta didik mampu menyimak informasi dari pengumuman. Nomor 6, peserta didik mampu menulis pengumuman dengan baik. Bahan bacaan untuk peserta didik dan guru. Bahan bacaan untuk peserta didik dan guru diambil dari buku siswa dan buku guru. Bahasa Indonesia kelas 5, serta bisa juga menambahkan dari sumber internet yang berkaitan dengan mata pelajaran dengan materi yang dipelajari. Glosarium. Istilah arsitektur artinya metode dan gaya rancangan suatu bangunan. Diorama artinya model miniatur 3 dimensi yang menggambarkan sebuah peristiwa. Nomor 3, koleksi artinya kumpulan gambar, benda bersejarah, lukisan, dan sebagainya. 4, kunjungan artinya hal mengunjungi. 5,
narahubungan, artinya penyediaan informasi untuk pihak luar. Nomor 6, pemandu, artinya orang yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk. Nomor 7, petunjuk, artinya arahan atau bimbingan dalam melakukan suatu hal. Nomor 8, turis atau artinya wisatawan. Nomor 9, zaman, artinya masa atau masa jangka waktu yang menandai sesuatu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Izin stop share ya. Baik, itulah pemaparan dari hasil diskusi kami mengenai memodifikasi rancangan pembelajaran oleh guru pamong kami. Kami mengakhiri presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.